4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini. Dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini, welcome back. Hai pejuang investasi masa depan. How are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Atau malah lagi leyeh-leyeh nungguin motivasi hidup mampir ke layarnya kamu? Kalau kamu lagi scroll-scroll sambil ngeluh-ngeluh, tiba-tiba ketemu video ini. Nah, itu berarti tandanya semesta lagi ngasih sinyal buat kamu untuk bangun dan bergerak kembali. Dan by the way, kamu nggak sendirian ya. Aku ada di sini nemenin, ngobrol bareng, belajar bareng kayak biasa. Kita bukan cuma nonton, kita itu healing dan growing bareng-bareng. Anyway, sebelumnya yuk kita bareng-bareng ucapkan syukur dulu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta alam ini yang luar biasa banget, masih kasih satu lagi kesempatan waktu buat kita bernafas, buat kita mikir, buat kita belajar bareng-bareng lagi di sini. Walaupun hidup kadang kelihatannya begitu nonsens, tetap aja kita dikasih kesempatan buat memperbaiki semuanya. Mind blowing banget ya kan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh sangat pemurah. Yuk kita absen dulu, kita absen. Dari kota mana aja sih kalian itu nonton? Ketik dong di kolom komentar ya. Siapa tahu ada jodoh atau partner bisnis nonton bareng di sini juga. Siapa tahu loh ya. Namanya kan kalian juga ada yang lagi usaha juga, ya kan? By the way, ini nih ada requestan gokil yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestan hari ini datangnya dari Mas Anwar di Tanjung Uncang, Pulau Batam. Nanyanya gini nih, Min, kalau usus buntu bisa puter balik arah nggak sih, Min? Ya salam, woi Mas Anwar, itu bukan kendaraan loh mas, itu organ dalam. Usus itu organ dalam. Kalau bisa putar balik mah pasti dia udah kabur duluan dari perutmu mas, buat dia takut kalau dioperasi ya. Tapi serius ya, pertanyaan ini ya bikin kita ngelus dada ya. Mas Anwar, emangnya jalan bisa U-turn, usus buntu, dipotong lah ya. Anyway guys, aku itu mau cerita dikit ya. Ini bukan iklan biasa, ini soal solusi hidup modern. Kadang kita itu capek kerja siang malam, tapi ya tetap pengen glowing. Kadang kita butuh tampil kece, tapi juga harus jaga kesehatan. Nah, tenang, semua udah aku sediain lengkap di online shopnya Cawan Kosong. Mulai dari beauty care, fashion cewek cowok, healthy care, kosmetik, household stuff, sampai gadget canggih pun available di sana. Ya, penasaran? Apakah kamu penisirin? Yuk, langsung deh cek link di deskripsi bawah. Jangan tunda-tunda, karena healthy mindset itu juga termasuk ngurus penampilannya kamu, jaga tubuh kamu, dan support diri kamu sendiri. Jadi percaya deh sama aku, trust me, ketika kamu check out sekarang, bukan cuma barang yang kamu beli, tapi rasa percaya diri yang bakal kamu dapat. Ya, check out yuk sebelum kehabisan. Alright, next kita baca requestan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong. Seperti biasa aku bacain email kalian itu satu persatu ya, meskipun numpuk, tapi setidaknya aku bacain 2 atau 3 setiap harinya ya. Requestan kali ini datangnya dari Mas Dani di Tanggamus, Lampung. Min, titip salam dong Min buat mantan aku Nurul di Gambir. Bilangin selamat menempuh hidup baru yang katanya lebih wow.
Mas Dani, kuat-kuat ya kamu Mas Dani. Untuk Mbak Nurul, semoga kamu bahagia ya. Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba kamu mimpi dikejar bayangan mantan yang selalu setia walaupun sudah kamu sakiti. Dan buat Mas Dani tetap semangat ya, karena cinta yang hilang bisa kok diganti dengan Shopee Pay yang diskonnya itu lebih pasti. Ya, kamu ingat kan Mas Dani slogannya Cawan Kosong? Syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu ya. Apapun masalah kamu hari ini, aku doain segalanya dimudahkan. Buat Mas Dani, please be strong. Nah teman-teman, let's next lanjut ke topik bahasan kita kali ini. Nah ini dia tema kita hari ini, bakal ngulik satu pertanyaan yang super dalam. Kenapa ya hidup kakek nenek kita dulu yang katanya serba sederhana justru bisa terasa lebih bahagia dan damai daripada hidup kita sekarang? Nah, actually kalau dilihat sekilas, hidup mereka itu minim teknologi, minim fasilitas, gak ada wifi, gak ada Netflix, gak ada mall-mall yang kekinian, gak ada gadget-gadget canggih. Tapi great momennya lebih terasa karena mereka hidup dalam kehadiran, bukan kecepatan. Mereka ngobrol, bukan scroll-scroll sosmed. Mereka saling bantu, bukan saling adu pamer status. Mereka hidup, bukan cuma bertahan. But sorry to say, zaman sekarang itu serba cepet. Mindsetnya hustle, comparison, FOMO, dan pencitraan non-stop. Gak ada endingnya. We keep chasing validation, but guess what? It doesn't bring peace, it's bring pressure. Suddenly, kita ngerasa hidup kita itu jadi meaningless. Walaupun semuanya serba ada, walaupun semuanya serba canggih. Maybe kunci bahagia itu bukanlah dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa besar rasa cukup yang kita tanam di dalam diri sendiri. Because kalau kamu gak pernah merasa cukup, kamu akan selalu merasa kekurangan, even though duniamu penuh dengan kemewahan. So this is the truth. Kebahagiaan itu bukan soal apa yang kamu genggam, tapi soal bagaimana cara kamu melihat dan mensyukuri semuanya. Sometimes duduk bareng orang yang kamu sayang sambil minum-minum kopi pahit, ataupun bisa itu sambil makan singkong rebus, bisa terasa lebih manis daripada pesta di hotel bintang 7. Ya, gak masuk akal kan? Doesn't make sense. Iya, memang, tapi itulah hidup. Kadang hal-hal yang paling sederhana justru punya efek yang paling besar di dalam hati kita. Dan sayangnya, unfortunately, banyak dari kita sekarang yang lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk merekam segala kejadian di dalam hidup kita. Demi apa? Demi untuk status, demi untuk dipamerin, demi mungkin untuk konten. But guess what? You are here today. Dan itu artinya kamu lagi belajar pelan-pelan buat balik ke akar. So hopefully video ini bisa bantu kamu ngebuka mata hati dan juga mata kamu, dan buka lembaran hidup yang lebih penuh makna. Dahulu kakek nenek kita itu bangun pagi disambut dengan suara ayam jantan. Nenek kita menyeduh kopi tanpa tergesa-gesa, dengan senyuman yang sama hangatnya seperti air rebusan yang dipanci. Hidup mereka sangat sederhana, tapi honestly mereka terlihat jauh lebih bahagia daripada banyak dari kita sekarang yang serba ada, semuanya komplit, semuanya canggih, tapi ya sering merasa kosong, sering merasa sepi. Kenapa?
Kok bisa begitu? Karena mereka itu hidup dalam ritme alam, dalam kesadaran, dalam keterhubungan, dalam keharmonisan, dan rasa syukur atas hal-hal kecil yang sekarang kita anggap nonsens. Selembar daun jatuh aja dulu bisa jadi bahan obrolan yang begitu hangat. Sekarang kita ngelihat kejadian-kejadian besar pun, ya mungkin cuma kita scroll-scroll, cuma kita swipe, cuma kita skip. Maybe kamu ngerasa, itu mah dulu, itu kan dulu, beda dong dari sekarang. Sekarang beda jauh dong, jangan dibandingin dengan yang dulu. Sekarang kan tekanan hidup jauh lebih tinggi, tagihan kan banyak numpuk, sosmed pun bikin kita udah jadi stres. Yes, that's right, I understand, aku paham. Tapi doesn't matter, seberat apapun tekanan hidupnya kamu tetap bisa bahagia as long as kamu tahu caranya. Kakek nenek kita itu gak hidup buat dipuji-puji, gak haus validasi. Mereka hidup untuk menyatu dengan keluarganya, dengan alam, dengan waktu. Sementara kita hari ini banyak yang hidup untuk eksistensi, untuk konten, untuk mengharapkan komen dan validasi, mengharapkan pengakuan, untuk pamer, untuk sekedar mendapatkan likes. But guess what? Semakin kamu mengejar validasi, semakin kamu akan kehilangan jati diri. Kadang aku itu mikir, actually, apakah kemajuan teknologi ini membawa berkah? Ataukah cuma sekedar jebakan? Suddenly kita jadi manusia yang gak pernah puas. Kita itu jadi manusia yang haus akan segala pengakuan orang, mengharapkan validasi orang. Kita sibuk banget ngebuktiin kepada manusia, kepada orang lain. Bahkan mungkin orang lain pun gak begitu peduli sebenarnya. Tapi ya tetap kita sibuk aja untuk membuktikan, untuk menunjukkan ya. Sebelum selesai menikmati satu hal, udah pengen ada hal yang lain. Belum selesai kita bersyukur, kita udah iri. Honestly, ini bukan salah gadgetnya, bukan salah teknologinya, tapi cara kita menggunakan dan memaknai semuanya. Kakek nenek kita dahulu menanam padi bareng-bareng orang kampung sambil bercanda-canda. Sekarang kita menanam ambisi sendiri, tapi hidup jadi sepi. Nenek kita dulu, kakek nenek kita dulu, ya kalau pergi ke pasar sambil bawa senyum. Kita sekarang ke mall yang dibawa apa? Kartu kredit. Akhirnya cicilannya banyak. Gak masuk akal kan? Doesn't make sense. Tapi itulah yang terjadi. Itulah kenyataan realitanya di zaman sekarang. Dan tahu gak? Kunci bahagia mereka dulu bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka gak merasa harus punya segalanya. That's exactly what happened. Mereka punya waktu, mereka punya relasi, mereka punya detik-detik yang dipeluk, bukan dilalaikan dan diabaikan. Great momennya itu bukan tentang pamer liburan ke Swiss ataupun ke kota-kota besar lainnya, tapi great momennya makan singkong bareng, bakar singkong bareng, bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, tanpa scroll-scroll sosmed. Gak ada yang mewah, tapi penuh dengan makna, penuh dengan kehangatan, dan penuh dengan rasa. So, dari semua kisah ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahagia itu bukan tentang seberapa modern hidupnya kamu. Bahagia itu bukan tentang seberapa canggih dan seberapa lengkap fasilitas hidupmu, tapi seberapa utuh hatinya kamu. Percuma dong punya segalanya kalau hatimu bolong, karena terus membanding-bandingkan hidupmu dengan standar hidupnya orang lain. Kehidupan kakek nenek kita dahulu lebih penuh makna,
karena mereka hidup dalam kesadaran, dalam kehangatan, dalam kerukunan. Mereka hadir untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bukan hadir hanya sekedar untuk dipuja-puji, bukan hadir hanya sebuah konten semata. Coba sesekali tanya deh kepada diri kita sendiri, kapan sih terakhir kali aku bahagia karena hal kecil? Nah, kalau kamu gak bisa jawab, mungkin kamu itu terlalu sibuk mencari yang besar, sampai sehingga kamu lupa memeluk yang kecil, yang sederhana. Kamu lupa. Pelan-pelan dong, kamu kurangi distraksi, tambahin interaksi, kurangi ekspektasi, tambah rasa syukurnya. Karena sometimes less is more, simplicity is peace. Upgrade hidup itu sangat penting, tapi jangan lupa upgrade jiwa kamu juga. Punya mobil baru, wow hebat, boleh. Tapi jangan lupa tetap bawa senyuman kepada tukang parkir. Punya follower sosmed yang puluhan ribu K, boleh, tapi tetap sabar dengan komen-komen yang menggelitik. It's okay. Teman-teman, by the way, big thank you buat kalian yang udah rela nge-share link video ini ke grup-grup sebelah, grup komunitas sebelah, grup alumni SD, SMP, SMA, bahkan mungkin grup mantan yang udah move on ke sebelah. Serius deh. Tanpa kalian, mungkin konten ini cuma kayak bubur tanpa kecap. Ada, tapi ya kurang nikmat, kurang greget, kurang komplit. Kalian itu luar biasa. Kalian bukan cuma penonton biasa, tapi pejuang penyebar energi positifnya semesta. Dunia itu butuh lebih banyak orang kayak kalian. Love you deep dari ujung layar behind the screen. Teman-teman, thank you so much ya yang udah nge-share dan menjadikan link ini sebagai status di sosmed kalian. Thank you. Oke teman-teman, akhirnya tibalah kita di ujung cerita panjang ini. Dari nostalgia zaman kakek nenek sampai drama Mas Dani tadi yang patah hati karena Nurul pindah ke server lain. Semuanya ya bikin kita belajar banyak hari ini ya. Anyway, hidup itu memang terkadang absurd, terkadang rasanya begitu nonsense. As long as kita terus melangkah dan menyederhanakan rasa, hidup itu akan jauh lebih terasa. So please jaga diri ya. Pelan-pelan pulihkan yang patah, rawat yang lelah, dan cukupkan hati dengan yang kamu punyai saat ini. Kalau hidup bikin kamu capek, ingat, kadang rehat juga bentuk perlawanan yang paling bijak. Jangan ngeyel, jangan dipaksakan, jangan ngotot ya. Dan sebelum aku pamit undur diri, aku mau nitip doa terbaik buat kalian. Semesta izinkan langkah-langkah kalian menjadi ringan. Semesta memudahkan jalan kalian menjadi terang. Dan semesta mencukupkan hati kalian dengan rasa yang damai, gak cuma ramai ya teman-teman. Tapi by the way ya, aku juga minta maaf banget ya kalau ada kata-kata di video ini yang kurang berkenan di hati kalian. Aku cuma manusia biasa yang kadang ya logikanya kadang nyasar, kadang humornya mungkin kelewatan. Mau serius jadi ngelawa, mau ngelawa jadi sedih. Jadi aku mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Anggap aja ini semua bagian dari proses saling menyembuhkan dan belajar bareng-bareng. Dan aku mohon maaf banget nih, aku harus pamit dulu, aku lagi urgent. Seperti biasa, aku menuju bandara, mau OTW ya pergi ke Hawaii buat menghadiri private meeting. Oke, teman-teman. So, sampai ketemu di next video yang gak kalah receh, tapi insya Allah ya, tetap deep. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita tumbuh bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Kamu itu kuat, kamu keren, dan kamu layak punya hidup yang kamu impikan. Remember that. Ingat-ingat itu ya. Stay waras, stay bersyukur, dan stay jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri ya. From behind the screen, aku mohon diri
untuk pamit. Untuk pamit itu bukan untuk pergi selamanya dari kamu, tapi untuk menyiapkan pelukan digital berikutnya yang pastinya jauh lebih hangat dari sebelumnya ya. Jangan lupa makan, jangan lupa check out di link bawah, jangan lupa ya jaga hati, dan jangan lupa ketawa karena hidup ini sudah begitu cukup serius, jadi jangan terlalu sepaneng ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.